Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya, Hadi Farudin. Saya di sini kali ini akan melanjutkan materi yang kemarin. Saya di sini akan membahas materi tentang prinsip entropi maksimum dan entropi gas ideal monoatomik gitu. Nah, ini kalau misalkan kemarin kita sudah eh, kenal dengan konsep bahwasanya ketika sistem itu pada keadaan yang setimbang, entropinya itu maksimum. Karena entropinya maksimum, dia sudah nggak ada uh, perubahan entropi di situ. Nah, itu. Nah, ini misalkan proses ini kan sistem yang nggak setimbang. Nah, dia menuju ke sini, dia setimbang. Yang nggak setimbang, dia menuju ke setimbang. Nah, uh, karena dia menuju yang setimbang ini, dia di sini entropinya sudah maksimum seperti itu. Kemudian, bagaimana secara matematisnya seperti itu kan? Bagaimana secara matematisnya? Nah, misalkan seperti ini, kita tinjau apabila sistem terdiri dari dua subsistem dengan asumsi bahwa energi dan perpindahan itu konservatif. Energi dan perpindahan konservatif. Nah, maka dapat dituliskan besar entropinya adalah sebagai berikut ini. Oh iya, maksudnya konservatif di sini adalah dia itu tidak bergantung bagaimana jalannya proses, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Seperti misalkan entropi itu kan dia hanya bisa diukur perubahan entropinya itu kan, bukan pada bagaimana di proses itu entropinya bagaimana, nggak bisa. Kemudian ini kita dapat tuliskan entropinya adalah ini S entropi sebagai fungsi energi dan perpindahan, karena ini S, E, dan X ini besaran sini, besaran termodinamikanya ada S, E, dan X. Maka ini untuk sistem 1 S-nya ini, untuk sistem 2 S-nya ini. Kemudian sistem untuk total ini sebesar ini gitu kan, dijumlahkan gitu. Nah, maka deviasi kecil atau dari keseimbangan atau definisi deviasi kecil dari keseimbangan adalah ini. Kita bisa ambil ini ds-nya. ds-nya akan sama dengan ini parsial S1 per parsial E1 pada kondisi X1 yang konstan, kemudian dikalikan dengan DE dt1 plus parsial S1 per parsial X1 parsial S1 per parsial X1 pada kondisi S1 yang konstan, kemudian dikalikan dengan dx1. Kemudian ini untuk sistem yang pertama ini. Nah, untuk sistem yang kedua ini nah, sama, hanya beda X2 aja ini. Nah, hanya beda ini 1, ini 2 itu. Kemudian untuk kasus E dan X yang konservatif ini tadi, untuk konservatif, maka akan berlaku ini DE2 akan sama dengan min DE1 dan DX2 akan sama dengan min DX1. Nah, dalam persamaan ini dapat juga menjadi ini. Nah, ini hanya kita menggunakan awalnya kita menggunakan prinsip asosiasi dari matematika atau pengelompokan. Kita kelompokkan yang mana untuk kita kelompokkan berdasarkan besarannya. Ini pada besaran X1 yang konstan, ini X2 yang konstan, seperti itu. Jadi kita kelompokkan berdasarkan besaran termodinamika yang itu sama, yaitu perpindahan dan energi seperti itu. Kemudian awalnya seperti ini, jadi ini parsial S1 per parsial S1 ini X1. Nah, plus ini sama ya, ini sama. Dan kemudian yang ini kita pindah ke sana, yang ini kita pindah ke sini. Nah, ini kita pindah ke sini karena ini awalnya ini kita ubah dulu, kita pindah ke sini kan, kita pindah ke sini, dia menjadi
ini, dan ini diubah menjadi main. Ini maksudnya ini DE2-nya kita ubah menjadi ini dan kita pindah ke sini. Nah, kemudian ini sudah jadi main, sistem ini jadi main di sini. Ini main, kemudian E1-nya apa, DE1 kan ini sama-sama DE1, itu kita keluarkan DE1-nya gitu. Nah, ini juga sama. Yang ini kita pindah ke sana, kita kelompokkan bersama dengan yang ini. Kemudian DX1-nya oh ya, yang ini dibuat DX1. Berarti yang DX2-nya kita menjadi DX1, main DX1. Kita ubah menjadi main DX1, maka yang ini jadi negatif. Nah, ini yang kedua jadi negatif, yang ini tetap positif, yang ini. Yang ada DX1-nya ini tetap positif. Nah, ini tetap positif kan di sini. Nah, ini tetap positif. Dia jadi negatif yang ada duanya ini, karena ini sudah berubah menjadi yang ini, jadi DX1. Dan kemudian karena sama-sama mempunyai DX1 kan, kita keluarkan DX1-nya jadi seperti ini. Kemudian lanjut dari hukum satu termodinamika yang telah dimodifikasi, kita mempunyai persamaan ini. Nah, maka persamaan ini tadi yang dari persamaan yang sebelumnya tadi, yang ini. Nah, itu ini kita ubah menjadi ini, yang mana partial S per partial E pada X yang konstan sama dengan 1/T, definisikan sebagai 1/T. Maka ini partial S1 per partial S1 pada X1 yang konstan kita ubah menjadi 1/T1. Nah, ini kan sama 1/T1. Kemudian yang kedua ini kita ubah menjadi 1/T2. Ini tetap sama. Kemudian ini menjadi ini. Nah, ini S1, X1 itu kita menjadi ini. Nah, main JI per T. Nah, ini 1, ini 1. Nah, dia awalnya ini positif, karena dia ini negatif kan, dia jadi negatif. Dia negatif, kemudian ini awalnya ini dia, nah ini dia ini negatif, karena dia di sini negatif, kemudian dia jadi positif. Nah, ini jadi positif awalnya. Kemudian karena ini kita keluarkan negatifnya, jadi yang ini jadi positif, ini jadi negatif. Itu. Jadi awalnya ini negatif, kan ketika kita jumlahkan jadi kita kalikan main kali ini jadi main kali plus, jadi main kali main jadi plus, ini jadi plus. Nah, seperti itu. Kemudian untuk S mencapai maksimum, yaitu pada kondisi kesetimbangan, yaitu kan tadi, maka kita sudah menganggap bahwasanya ketika S itu maksimum atau dalam kondisi kesetimbangan, nggak ada perubahan S atau DS sama dengan 0, nggak ada perubahan S, perubahan entropinya nggak ada, gitu kan. Maka kita definisikan S itu 0 di sini, kita 0. Maka ketika di sini sama dengan 0, kita bisa tuliskan T1 itu kan sama dengan T2. Kemudian J1 juga sama dengan J2. Seperti itu. J1 sama dengan J2. Karena ini suatu yang sudah sama, gitu kan. Kita bisa buat di sini sudah sama nanti. Itu. Kemudian sebuah sistem akan disebut sistem sederhana jika mohon maaf, jadi ketika ini tadi sudah saya sampaikan, ketika T1 dan T2 T1 dan sama dengan T2 dan J1 sama dengan J2 itu kan udah pada kondisi setimbang nih, berarti kan nggak ada DS nih, berarti kan dia mencapai maksimum entropinya gitu. Di sini dia bukti daripada kenapa entropinya itu maksimum pada keadaan setimbang gitu. Oh iya, kita ingat bahwasanya ini tadi sebentar. Benar. Ini ya terus saja ini sebuah sistem akan disebut sistem sederhana jika keadaan kesetimbangan sepenuhnya ditandai dengan nilai
E, V, dan N, energi, volume, dan jumlah partikel. Dan hubungan umum dari sistem yang simpel dinyatakan dengan, nah seperti ini. Ini hubungan umumnya akan ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Ini maksudnya adalah entropi sebagai fungsi energi, volume, dan jumlah partikel. Kemudian ini atau energi sebagai fungsi entropi, volume, dan jumlah partikel. Ini adalah sistem termodinamika yang sederhana. Nah, kemudian misalkan keadaan makro dari sistem termodinamik bergantung pada jumlah n variabel ekstensif, yaitu X1, Xi dengan I sama dengan 1 sampai N, sehingga dari sistem dapat ditentukan jumlah variabel ekstensif bebasnya berjumlah N plus 1. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya ketika sistem ini terdiri dari beberapa variabel ekstensif gitu kan, beberapa variabel ekstensif yang mana ini maksudnya variabel ekstensif di sini ini misalkan banyak, nah itu kan banyak, yaitu misalkan sampai n, misalkan n, maka sistem itu akan menentukan jumlah variabel ekstensif dari bebasnya berjumlah n plus 1. Maksudnya adalah ketika n plus 1 ini dari misalkan e ini kan misalkan x-nya sampai n, maka n ini tadi ditambah dengan e gitu. Nah itu, maka dia jadi n plus 1 seperti itu. Kemudian perubahan fungsi keadaan ini dapat dinyatakan dengan seperti ini. Nah, ini dapat ditulis menjadi seperti ini. Ini berdasarkan hukum pertama termodinamika. dE TdS, biasanya ketika E itu dihubungkan ditulis sebagai fungsi entropi, dia ada hubungannya dengan TdS, maka TdS plus ini sigma daripada JI dx XI. Nah, ketika ini kita berbicara tentang perpindahan atau pergeseran, itu kita di sini mesti kita temukan usahanya atau energinya yang besaran yang setara dengan itu adalah ini J dx XI. Ketika sistem itu terdiri dari banyak partikel kayak gitu, terdiri dari banyak partikel. Kemudian J ini maksudnya adalah besaran yang diturunkan daripada itu gaya. Kemudian dx ini adalah besaran yang diturunkan daripada pergeseran, seperti itu di sini. Ini untuk yang ini. Dan untuk yang ini akan menjadi seperti ini. S itu ini punya dengan E, berarti dia menjadi dibagi dengan T, 1 per T. Kemudian kalau dengan yang perbedaan dia dibagi menjadi ini, dibagi dengan T juga ini, min T. Nah, itu. Kemudian kita identifikasi koefisiennya. Nah, ini untuk yang ini kita identifikasi koefisiennya, dia T itu sama dengan ini, sama dengan T sama dengan parsial E per parsial S pada X1 yang konstan. Maksudnya X1 yang ini konstan, ketika ini konstan berarti cuma ada ini kan, gitu kan. Nah, maka T itu sama dengan ini, parsial E per parsial S ada X1 yang konstan. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi kita balik dan pangkat min 1. Kita balik menjadi pangkat min 1 gitu. Nah, ini kalau dengan cara yang sama, maka ini akan kita ubah menjadi seperti ini, sama dengan cara ini tadi. Nah, kali ini pada energi yang konstan. Jadi cuma ada hubungan S dengan ini pada energi yang konstan, seperti itu. Kemudian parameter intensif yang memenuhi persamaan keadaan tersebut adalah ini. Maka parameter intensifnya itu
Ini T sama dengan T sebagai fungsi S dan XI dan J sebagai fungsi ini. Nah, ini maksudnya adalah ini tadi kita mempunyai variabel ekstensif. E itu kan variabel ekstensif. Kemudian ini juga S merupakan variabel ekstensif juga. Tapi di sini kita akan menemukan parameter intensif atau besaran intensifnya itu ini dari ini. Dia T kan besaran intensif itu kan. Nah, itu. J juga besaran intensif. Sesuatu yang diturunkan dari gaya gitu kan. J kan gaya, kan? Sesuatu yang diturunkan dari gaya, misalkan tekanan, gaya atau apa itu kan. Itu kan intensif kan gitu. Variabel intensif. Kita tulisan seperti ini. Kemudian sekarang masuk ke potensial tekanan dan potensial kimia. Nah, misalkan ini tinjau sistem termodinamika sederhana. Hubungan umum untuk energinya ditulis sebagai ini. Ini adalah hubungan umumnya. Kemudian maka dari hukum pertama termodinamika itu kan akan kita tuliskan, kita bisa tuliskan dE sama dengan ketika ini E pada fungsi sebagai fungsi S, P dan N, maksudnya S entropi, V volume dan jumlah partikel, maka ini kita dapat menentukan dE-nya sama dengan TdS karena hubungannya S itu ini T, ada T-nya. Kemudian kalau V berarti dia ada P-nya, PdV. Nah, kemudian kalau jumlah partikel berarti dia ada potensial kimia atau U gitu. Kita simpulkan dengan U di U dN gitu. Itu yang mana ini tuh sama, misalnya satuannya sama, ini E dan ini tuh besaran yang satu dimensi maksudnya kan itu. Biar satu dimensi ya itu kan. Biar satu dimensi dan bisa dioperasikan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu mungkin yang kemudian dari situ yang mana konjugat parameter intensifnya dapat dituliskan seperti ini. Konjugat parameter intensifnya, yang mana parameter intensif daripada ini itu kan ada T, P dan ini nu jumlah partikel potensial kimianya gitu kan. Nah, maka ini T itu bisa sama dengan ini, sama dengan parsial E per parsial S pada volume dan N atau jumlah partikel yang konstan. Ketika ini dan ini konstan, maka cuma ada ini kan. Nah, maka T itu sama dengan ini dE parsial E per parsial S. Kemudian untuk P ini dia pada ini yang konstan, pada S dan N yang konstan, pada entropi dan jumlah partikel yang konstan. Maka ini udah nggak ada ini kan. Nah, terus kita tutup dulu gitu kan. Kita tutup dulu ini kedua ini. Maka kita temukan P di sini sama dengan negatif parsial E per parsial V. Nah, ini pada S dan N konstan. Kemudian dengan cara yang sama akan kita temukan seperti ini untuk potensial kimianya. Kemudian atau dalam representasi entropi kita memiliki ini, atau ketika kita tuliskan pada fungsi entropi, entropi sebagai fungsi ini E, V dan N, energi, volume dan jumlah partikel, kita dapat menuliskan ini TdS sama dengan ini hanya ini tapi hanya di bidang ruas saja, seperti itu. Di bidang ruas yang mana S-nya itu yang ada S-nya itu menjadi satu ruas. Kemudian sehingga kita dapat tuliskan 1 per T sama dengan ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kita akan dapatkan ini 1 per T sama dengan parsial S per parsial E pada volume dan jumlah partikel yang konstan dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian lanjut ini extensivity dan intensivity. Nah, misalkan jika sebuah fungsi yang memenuhi bentuk seperti ini,
f x1 sampai ke xr seperti itu. Nah, ini untuk sembarang nilai lambda, nah ini kan seperti ini, fungsi homogen berderajat k. Nah, ini dapat kita sebut sebagai fungsi yang homogen dengan derajat k, berderajat k itu. Nah, ini karena dia pangkatnya k atau derajat itu, artinya pangkat itu kita sebut sebagai derajat. Nah, itu. Kemudian parameter ekstensifnya ini, maka untuk parameter ekstensifnya nilai k itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang, nah ini adalah contohnya adalah ini, misalkan ini S, fungsi S sebagai S sebagai fungsi entropi sebagai fungsi energi, volume dan N, dan jumlah partikel, dan nilai K-nya 1 kan, K-nya 1. Ketika K-nya dimasukkan 1 di sini, maka lambda ini akan bernilai 1, bernilai lambda, dan lambdanya di sini dikeluarkan di sini. Dapat dikeluarkan di sini menggunakan persamaan ini. Tuh. Kemudian untuk parameter X intensifnya, untuk parameter yang intensif itu nilai K sama dengan 0. Dan contohnya seperti ini. Nah, ketika kita memasukkan ini ke sini, berapapun nilai lambda, ketika kita masukkan di sini, maka pasti berapapun nilai lambda akan sama dengan 1 di sini. Dan 1 di sini, dia di sini 1 kan. Sampai lambda 1, maka ketika dikeluarkan 1 sama aja gitu. Kemudian ini lanjut, apabila kita mengambil nilai lambda sama dengan 1 per n, gitu, dengan lambda sama dengan 1 per n pada persamaan entropi S, ini, maka ini kita dapat ini nah ini, kan ini persamaan entropi ya, ini EV dan N. Nah ini EV dan N, kita ambil lambda sama dengan 1 per n, kita masukkan ke sini, misalkan. Jadi E per n, V per n, nah ini n per n sama dengan 1, nah ini di sini sama dengan ini. Maka ini bisa dikeluarkan, nah 1 per n atau ini atau ini gitu. Seperti itu. Nah, yang mana ini kan proses pengubahan ini merupakan, kita definisikan sebagai ini S pada fungsi V. Maksudnya S di sini beda dengan S di sini. Kalau di sini entropi, kalau di sini dia entropi yang spesifik. Maksudnya entropi yang spesifik ini adalah entropi yang sudah dibagi dengan yang udah kita ubah menjadi besaran intensif. Awalnya kan entropi kan besaran ekstensif. Kemudian kita ubah menjadi besaran intensif, caranya dengan membagi dia dengan jumlah partikelnya. Dengan jumlah partikel kayak itu, dibagi dengan n kayak itu. Nah, ini juga sama. Maka E di sini juga ini E. Ini menjadi ini maksudnya. Nah, ini. Maksudnya gini. Ini menjadi ini. E per n ini disebut sebagai E kecil ini. Kemudian V per n ini dijawabnya sebagai V kecil ini. Dan 1 udah terus itu. Ini kemudian, nah ini spesifik entropi S sama dengan S per n. Kemudian spesifik energi adalah E kecil ini sama dengan E besar per n. Spesifik n itu jumlah partikel. Nah, spesifik volume ini sama V kecil per n. V kecil definisinya sebagai V besar per n. Sekarang untuk dari sini tadi, ini untuk mempermudah kita menganalisis bagaimana entropi gas ideal monoatomik dari sini. Dari sini kita punya persamaan ini, punya definisi ini. Ini nanti akan kita gunakan sebagai ini untuk menganalisis entropi gas ideal monoatomik. Ya. Misalkan kita tinjau sistem sederhana untuk gas ideal monoatomik dengan energi internalnya ini. E sama dengan E sebagai fungsi S, V dan N. E, maka ini N-nya kita keluarkan, gitu kan, kita keluarkan jadi seperti ini dengan definisi tadi. Dengan definisi yang tadi kita keluarkan di sini N-nya. Kemudian dari hukum pertama termodinamika dapatkan seperti ini.
dE kecil sama dengan partial E kecil per ds partial S pada volume yang konstan, volume spesifik yang konstan kalikan dengan ds spesifiknya maksudnya. Nah itu. Kemudian partial E kecil per partial V kecil pada S spesifik yang konstan dikalikan dengan DE df gitu. dv spesifik gitu. Maaf. Nah, itu kemudian sama dengan T ds spesifik gitu kan. Men P dv. Itu. Ini kemudian dari aturan sebelumnya didapatkan ini yang mana ini itu sama dengan ini partial E besar yang mana ini bukan besaran yang intensif, karena ini per partial S besar pada volume dan jumlah partikel yang konstan akan sama dengan ini partial E kecil per partial S yang mana ini E kecil itu besaran yang spesifik, besaran spesifik daripada energi ini pada volume yang konstan. Dia udah nggak ada n-nya di sini, karena udah dimasukkan terinput di sini itu. Sama dengan T, ini juga sama dengan min P dari sini. Ini T ini durasinya sebagai ini ke sini, dan ini kita tutup dulu, kita pinjau yang ini itu dv min, nah, jadi ini gitu. Dan setelah yang sama seperti tadi. Dan lanjut. Nah ini maka didapatkan ds sama dengan ini 1 per T dE kecil plus P per T dV kecil. Kemudian apabila kita menggunakan persamaan gas ideal, nah, kita menggunakan persamaan gas ideal ini di substitusi gitu kan. Bentar ini persamaan gas ideal itu kan ini dari ini P per T sama dengan ini NKB per V, ini daripada persamaan PV sama dengan NKT itu NKT. Nah kemudian ini yang ini dari persamaan energi daripada gas ideal yang mana E sama dengan 3/2 NKT. Nah, itu kita akan peroleh seperti ini, 1 per T sama dengan ini 3/2 KB per 2E spesifik 2E spesifik. Karena apa? Karena ini udah nggak ada dihilangi N-nya gitu kan, dihilangi N-nya. Jadi udah dihilangi N-nya, sudah dihilangi N-nya, ini juga sudah dihilangi N-nya juga, maka menjadi besaran yang spesifik. Kemudian nah ini kita tuliskan seperti ini. Mohon maaf, ini saya kesulitan mencari simbol-simbol ini, jadi saya tuliskan dalam bentuk kemudian saya scan, saya tuliskan dalam kertas, kemudian saya scan jadi seperti ini. Nah ini ketika kita masukkan ini ke sini gitu kan, ke sini ini yang mana nilainya kita masukkan ke sini menjadi ini. Harusnya saya copy nanti sini, tapi belum saya copy. Nah ini akan menjadi seperti ini. Nah dV, kemudian untuk mencari S kita integralkan, untuk mencari entropi kita integralkan. Nah ini kemudian integral daripada ini dE spesifik sama dengan ini kita pecah gitu kan, kita pecah di sini integralnya dengan berdasarkan sifat daripada integral sendiri. Kita pecah di sini, kita boleh pecah di sini. Kemudian yang ini kita keluarkan, ini boleh kita keluarkan 3/2K, kita keluarkan di sini, kita per 2K kita keluarkan. Kemudian 1 per E kecil kita integralkan menjadi ln E. Nah, kemudian seperti itu, dan plus FE kecil. Kenapa ini FE kecil gitu kan? Nah, karena di sini ini juga E.
Ini juga. Kemudian yang ini, yang pertama kedua di sini kita ini KB V sama dengan yang sama, K-nya dikeluarkan seterusnya sampai seperti ini. Nah, ini yang mana ini yang untuk yang ini kita sama, maksudnya kita buat sama. Ini GV ada FE dan ada GV. Nah, ini merupakan fungsi bebas. Yang mana fungsi bebas itu bergantung pada ini. Ketika ini V, berarti ini juga V itu. Ini E, ini juga E. Gitu. Kemudian nantinya akan kita gabungkan ini. Ini yang mana ini adalah S spesifik, E kecil dan V, koma V kan. Sebagai S spesifik sebagai fungsi E kecil dan V kecil. Ini dan kita gabungkan ini. Jadi ini dari sini, ini dari sini. Kemudian FE dan GV kita gabungkan. FE dan GV kita gabungkan menjadi CKB, konstanta baru kan di situ. Nah, makanya dapatkan nilai S seperti ini. Dan atau bisa dituliskan menggunakan besaran yang bukan besaran spesifiknya atau besaran yang besaran ekstensifnya, yaitu ini menjadi seperti ini. N-nya kita adakan lagi N-nya. Nah, ini NS dari sini dia menjadi ini menjadi ini. Nah, yang kedua N, ada N-nya di sini. Kita munculkan N-nya di sini. Yang mana N di sini E menjadi E per N, V menjadi V per N. V kecil menjadi V besar per N besar. Sama. Ini juga C-nya juga sama. Seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Tadi materi, jadi ini mungkin ini bisa disimpulkan. Ini jadi kesimpulannya adalah entropi untuk gas ideal monoatomik itu kita bisa tuliskan persamaannya menjadi seperti ini. Ini kan S, nah itu. Ini untuk S kecil ini. Jadi kemudian untuk entropi gas ideal monoatomik untuk S besarnya itu seperti ini. Kita ubah lagi menjadi besaran yang ekstensifnya seperti itu. Nah, akan mendapatkan persamaan akhirnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau mohon maaf, mungkin ketika ada salah konsep silakan dikoreksi saya lagi, dan semoga bermanfaat. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.